Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab berserikat dalam makanan, an-naht, barang dagangan dan bagaimana cara pembagian sesuatu yang ditakar atau ditimbang. صحيح البخاري 2303. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ثني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فاجمع ذلك كله فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا فلم يكن يصيبنا إلا تمرة فقلت وما تغني تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فانصب ثم أمر براحل فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. Sohih Bukhari 2303 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Wahab bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan menuju pantai dengan menunjuk Abu Ubaidah sebagai pemimpin mereka yang berjumlah 300 orang dan aku termasuk dalam pasukan itu. Maka kami keluar hingga ketika kami sampai di tengah perjalanan bekal kami habis. Maka Abu Ubaidah memerintahkan agar semua anggota pasukan mengumpulkan bekal yang masih tersisa dan akhirnya terkumpul kurma dalam kantong yang bisa menguatkan kami. Setiap hari kami makan sedikit-sedikit sampai kurma itu habis dan tidak tersisa kecuali masing-masing kami dapat satu butir. Aku, Wahb bin Kaisan, bertanya, apakah satu butir kurma mencukupi? Dia Jabir bin Abdullah berkata, kami dapatkan penggantinya ketika sudah habis. Jabir berkata, kemudian kami sampai di laut, kami mendapatkan seekor ikan hiu sebesar bukit. Akhirnya pasukan memakan ikan hiu tersebut selama 18 malam lalu Abu Ubaidah memerintahkan untuk mengambil 2 tulang rusuk ikan hiu tersebut lalu memerintahkan salah seorang dari pasukan berjalan di bawahnya maka orang itu dapat melaluinya dengan tanpa mengenainya, karena besarnya ikan hiu tersebut. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab berserikat dalam makanan, an-naht, barang dagangan dan bagaimana cara pembagian sesuatu yang ditakar atau ditimbang. صحيح البخاري 2304. حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد القوم وأملقوا فؤت النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم فادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيئتون بفضل أزوادهم فابسط لذلك نطع وجعلوه على النطاع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فإحث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. Sohih Bukhari 2304 telah menceritakan kepada kami Bishr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah radhiyallahu anhu berkata, perbekalan kaum menipis dan mereka kekurangan air dan makanan, lalu mereka mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk menyembelih unta mereka, beliau pun mengizinkannya.
Lalu Umar datang menemui mereka dan mereka mengabari hal itu padanya, lalu ia berkata, apakah kalian akan dapat hidup setelah unta kalian habis? Ia pun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah mereka dapat bertahan hidup setelah mereka menyembelih unta mereka? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panggillah orang-orang agar mereka membawa sisa-sisa bekal mereka kemari. Maka dihamparkan lembaran kulit lalu bekal-bekal mereka diletakkan di atasnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berdoa serta memohon berkah untuknya, lalu beliau perintahkan mereka membawa bejana mereka masing-masing. Maka orang-orang pun mengambil bagiannya hingga mereka mendapatkan semua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab berserikat dalam makanan, an-naht, barang dagangan dan bagaimana cara pembagian sesuatu yang ditakar atau ditimbang. صحيح البخاري 2305 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. Sahih Bukhari 2305 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i telah menceritakan kepada kami Abu An-Najasyi berkata, aku mendengar Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, kami sholat ashar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kami menyembelih seekor hewan sembelihan lalu dibagi menjadi 10 bagian kemudian kami makan daging yang dimasak sebelum terbenam matahari. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab berserikat dalam makanan, an-naht, barang dagangan dan bagaimana cara pembagian sesuatu yang ditakar atau ditimbang. صحيح البخاري 2306 حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل الطعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. Sahih Bukhari 2306 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami Hamad bin Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Asy'ari jika mereka berperang atau harta kebutuhan keluarga mereka di Madinah menipis maka mereka mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu kain lalu mereka membagi rata di antara mereka pada tiap masing-masing, maka mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab hasil yang diperoleh dari harta yang dicampur, maka keduanya dapat berserikat dalam mengeluarkan zakatnya. صحيح البخاري 2307 حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمام بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. Sahih Bukhari 2307 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al-Mutsana'a berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata,
telah menceritakan kepadaku Semamah bin Abdullah bin Anas bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menetapkan kewajiban sedekah kepadanya sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkannya. Dia berkata, dan dua orang yang telah bercampur hewan ternak keduanya, hendaklah keduanya berdamai dengan menanggung beban yang sama. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab pembagian kambing. صحيح البخاري 2308. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري حدثنا أبو عوان عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فندى منها بعير فاطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فاحبسه له ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فأصنعوا به هكذا فقال جدي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدنا أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فاعظم وأما الظفر فمد الحبشة. Sahih Bukhari 2308 telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Hakam Al-Ansori telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Sa'id bin Masruq dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi bin Khadij dari kakeknya berkata, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Zulhulaifah ketika sebagian orang terserang lapar lalu mereka mendapatkan harta rampasan perang berupa unta dan kambing. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di belakang bersama rombongan yang lain. Orang-orang yang lapar itu segera saja menyembelih lalu mendapatkan daging sebanyak 1 kuali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kuali tersebut ditumpahkan isinya. Kemudian beliau membagi rata di mana bagian setiap 10 kambing sama dengan 1 ekor unta. Namun ada seekor unta yang lari lalu mereka mencarinya hingga kelelahan. Sementara itu di antara mereka ada yang memiliki seekor kuda yang lincah lalu ia mencari unta tadi dan memburunya dengan panah hingga akhirnya Allah mentakdirkannya dapat membunuh unta tersebut. Beliau bersabda, sesungguhnya bintang seperti ini hukumnya sama dengan binatang liar. Maka apa saja yang kabur dari kalian, lalu didapatkannya, perlakukanlah seperti ini. Kakekku berkata, kita berharap atau khawatir bertemu musuh esok hari sedangkan kita tidak punya pisau, apakah kita boleh menyembelih dengan kayu? Beliau berkata, setiap yang ditumpahkan darahnya dengan disebut nama Allah maka makanlah kecuali gigi dan kukunya, dan aku akan sampaikan tentang itu. Adapun gigi dia termasuk tulang sedangkan kuku merupakan pisaunya orang-orang Habasyah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab makan kurma 2 biji sekaligus di antara orang-orang yang ikut berserikat, kecuali dengan seizin mereka. صحيح البخاري 2309. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. Sahih Bukhari 2309 telah menceritakan kepada kami Khalad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Jabalah bin Suhaim berkata, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang memakan 2 butir kurma sekaligus sebelum dia meminta izin sahabat-sahabatnya yang sedang makan bersama. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab makan kurma 2 biji sekaligus di antara orang-orang yang ikut berserikat, kecuali dengan seizin mereka. صحيح البخاري 2310. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة فإصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرن فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. Sahih Bukhari 2310 telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Jabalah berkata, ketika di Madinah saat kami tertimpa paceklik, Ibnu Az-Zubair adalah orang yang memberi kami kurma. Suatu saat Ibnu Umar lewat di hadapan kami, maka dia berkata, janganlah kalian makan 2 butir secara sekaligus, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang memakan 2 butir kurma sekaligus kecuali bila seorang dari kalian meminta izin saudaranya terlebih dahulu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab menghitung nilai barang milik bersama secara adil. صحيح البخاري 2311. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا الحلوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقص له من عبد أو شرك أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 2311 telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami Abdul Waritz telah menceritakan kepada kami Ayub dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membebaskan jatah kepemilikan atau bagian kepemilikan dari budaknya atau beliau bersabda dengan redaksi hak kepemilikan, lantas ia mempunyai harta yang bisa membebaskan budak itu secara penuh sesuai harga yang rata-rata, maka budak itu menjadi merdeka. Ayub berkata, aku tidak tahu apakah ucapan itu dari Nafi atau termasuk hadis yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab menghitung nilai barang milik bersama secara adil. صحيح البخاري 2312. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا الحله أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيص من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم أسد سعي غير مشقوق عليه. Sahih Bukhari 2312 telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abi Urwah dari Qatadah dari An-Nadar bin Anas dari Bashir bin Nahik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membebaskan hak kepemilikan budaknya, maka dia masih berkewajiban membebaskan budak tersebut secara penuh. Bila dia tidak memiliki harta, maka budak itu ditaksir harganya secara normal, lantas budak diusahakan untuk dibebaskan secara penuh dengan tanpa membebani dia saja.
Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab apakah dalam pembagian dan pengambilan hak dapat dilakukan dengan undian? صحيح البخاري 2313. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء قال سمعت عمرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم أستهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نأذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Sahih Bukhari 2313 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, aku mendengar Amir berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah kapal. Lalu orang yang berada di bawah kapal bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata, seandainya boleh kami lubangi saja kapal ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami. Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka maka mereka akan selamat semuanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab akad persekutuan anak yatim dan orang-orang yang mendapatkan warisan. صحيح البخاري 2314. حدثنا العزيز بن عبد الله العامري الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا إلى ورباع فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وإجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس أستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر له أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وإجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. Sahih Bukhari 2314 telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Amiri Al-Waisi telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Solih dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Urwah bahwa dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Al-Laits berkata,
telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab B telah menceritakan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah Ta'ala, wa in khiftum anla atuksitu sampai pada warba'a, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, sampai pada 44 Al-Quran Surat An-Nisa A. 3, maka ia menjawab, wahai anak saudariku, yang dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya, hartanya ada pada walinya, dan walinya ingin memiliki harta itu dan menikahinya namun ia tidak bisa berbuat adil dalam memberikan maharnya, yaitu memberi seperti ia memberikan untuk yang lainnya, maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali jika mereka bisa berbuat adil pada mereka, dan mereka memberikan mahar terbaik kepadanya. Mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang baik untuk mereka selain anak-anak yatim itu. Urwah berkata, lalu Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya ayat ini, maka Allah menurunkan firman-Nya, wa ayastaftuunaka finisaa'i sampai firman-Nya wa tarhabuna antankihuhuna, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita sampai firman-Nya dan kalian ingin menikahi mereka, dan yang disebutkan Allah pada firman-Nya bahwa, yutla alaikum fil kitab, telah disebutkan untuk kalian di dalam Al-Quran, ayat pertama yang di dalamnya Allah berfirman, wa in khiftum anla atuksitu filiyat ta'ama fankihu ma ta'abalakum minan nisai. Jika kalian tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang baik untuk kalian. Aisyah berkata, dan firman Allah pada ayat yang lain, wa atarhabuna antankihuhuna, dan kalian ingin untuk menikahi mereka, yaitu keinginan salah seorang dari kalian untuk menikahi anak perempuan yatim yang kalian asuh ketika ia sedikit hartanya dan kurang menarik wajahnya, maka mereka dilarang untuk menikahinya karena menginginkan hartanya dan kecantikannya dari anak-anak perempuan yatim kecuali dengan adil disebabkan ketertarikan mereka kepada perempuan yatim itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab persekutuan dalam tanah dan selainnya. صحيح البخاري 2315. حدثنا الحلاه بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. Sahih Bukhari 2315 telah menceritakan kepada saya Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan asyufah pada setiap tanah yang belum dibagi. Apabila sudah terdapat batasan-batasan dan jalan yang terpisah maka tidak ada syufah lagi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab jika orang-orang yang berserikat membagi rumah atau yang selainnya. صحيح البخاري 2316. حدثنا مسدد حدثنا الحلواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. Sahih Bukhari 2316 telah menceritakan kepada saya Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan asyufah pada setiap tanah yang belum dibagi.
Apabila sudah terdapat batasan-batasan dan jalan yang terpisah maka tidak ada syufah lagi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab berserikat dalam emas dan perak. صحيح البخاري 2317. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسئ فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيء فذروه. Sahih Bukhari 2317 telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Utsman, yakni Ibnu Al-Aswad berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Abi Muslim berkata, aku bertanya kepada Al-Minhal tentang pertukaran uang secara langsung. Maka dia berkata, dahulu aku dan temanku membeli sesuatu secara langsung dan dengan tempo, lalu datang kepada kami Al-Bara bin Azib lalu kami tanyakan kepadanya tentang masalah itu maka dia berkata, dulu aku dan temanku Zaid bin Arqam pernah menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau bersabda, jika transaksi langsung di atas tangan, pembayaran secara cash, kontan, ambillah. Namun bila tunda, tempo, maka tinggalkanlah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab perserikatan orang zimmi dengan musyrik dalam akad muzara'ah. صحيح البخاري 2318. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. Sahih Bukhari 2318 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma dari Nafi dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanah Khaybar kepada orang Yahudi agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat bagian dari separuh hasilnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab pembagian kambing dan berlaku adil. صحيح البخاري 2319. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فاذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. Sahih Bukhari 2319 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari Abu Al-Khair dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya seekor kambing yang beliau bagikan untuk para sahabat beliau sebagai hewan kurban dan tersisa anak kambing yang sudah bisa berdiri sendiri. Kemudian diceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau bersabda, ambillah buatmu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab berserikat dalam makanan dan selainnya. صحيح البخاري 2320.
حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني الحلاه بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال هو صغير فامسح رأسه ودعا له عن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده الحلاه بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. Sahih Bukhari 2320 telah menceritakan kepada kami Asbaq bin Al-Faraj berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Wahab berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id dari Zuhrah bin Ma'bad dari kakeknya, Abdullah bin Hisham di mana dia semasa hidupnya pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ibunya yakni Zainab binti Humaid pergi membawanya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, bayarlah dia. Maka beliau berkata, dia masih kecil. Lalu beliau mengusap kepalanya serta mendoakannya. Dan dari Zuhrah bin Ma'bad bahwa dia pernah pergi bersama kakeknya Abdullah bin Hisham ke pasar untuk membeli makanan lalu di sana dia bertemu dengan Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhuma, lalu keduanya berkata kepadanya, sertakanlah kami karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan keberkahan untukmu. Maka dia pun menyertakan mereka. Apabila dia menempuh perjalanan dia diminta untuk singgah di tempat tinggal. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab berserikat dalam kepemilikan budak dan selainnya. صحيح البخاري 2321 حدثنا مسدد حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق. Sahih Bukhari 2321 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membebaskan hak kepemilikan seorang budak, maka ia berkewajiban untuk membebaskan seluruhnya. Seandainya dia memiliki harta sebanyak harga budaknya, maka budaknya ditaksir dengan harga normal dan teman yang memiliki hak berserikat itu diberikan hak bagiannya dan budak dibebaskan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab berserikat dalam kepemilikan budak dan selainnya. صحيح البخاري 2322 حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقص له في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. Sahih Bukhari 2322 telah menceritakan kepada kami Abu An-Numan telah menceritakan kepada kami Jarir bin Ha'azim dari Qatadah dari An-Nadar bin Anas dari Bashir bin Nahik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membebaskan bagiannya dari budak yang dimiliki secara berserikat, maka wajib baginya untuk membebaskan seluruhnya seandainya dia memiliki harta sebanyak harga budaknya, dan jika tidak,
maka si budak wajib tetap berusaha untuk membebaskan sisa status kebudakannya dengan tidak menyusahkan orang yang telah memerdekakan sebagiannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab berserikat dalam hadiah dan hewan kurban. صحيح البخاري 2323. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمر وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى مننا وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطب فقال بلغني أن أقوام يقولون كذا وكذا والله لا أنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أن استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن مع الهدي لأحللت. فقام سراق بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال لا بل للأبد. قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. Sahih Bukhari 2323 telah menceritakan kepada kami Abu An-Numan telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Juraij dari Atok dari Jabir dan dari Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, keduanya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau berangkat pada waktu pagi tanggal 14 Zulhijjah untuk melaksanakan haji dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi mereka. Ketika kami telah sampai, beliau memerintahkan kami untuk menjadikannya sebagai niat umroh lalu kami boleh mencampuri istri-istri kami. Kemudian sabda beliau tersebut tersebar. Atok berkata, maka Jabir berkata, lalu ada seorang di antara kami yang pergi menuju Mina kemudian dia menceritakan bahwa dia mengeluarkan air mani. Jabir berkata, agar orang itu merahasiakan kejadiannya. Namun kemudian peristiwa itu sampai juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau berdiri menyampaikan khutbah, beliau bersabda, telah sampai kepadaku berita bahwa ada sebagian orang yang berkata, begini dan begini. Demi Allah, akulah orang yang paling baik dan paling takwa kepada Allah di antara mereka. Seandainya aku bisa mengulang kembali urusanku yang telah kulakukan niscaya aku tidak membawa sembelihan, dan seandainya aku tidak membawa hewan sembelihan, al-hadiyu, tentu aku akan bertahalul. Maka Surakah bin Malik bin Jushum berdiri lalu berkata, wahai Rasulullah, ketentuan itu berlaku khusus untuk kami saja atau untuk selamanya? Beliau bersabda, tidak, tapi untuk selamanya. Jabir berkata, kemudian datang Ali bin Abu Thalib. Lalu seorang dari keduanya berkata, Ali berkata, la baik, aku berniat haji sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertalbiyah, berniat haji. Dan dia berkata yang lain, la baik, aku berniat haji seperti hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengenakan ihramnya dan mengambil bagian pada hewan sembelihannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Asy-Syirkah, Perserikatan Usaha. Bab menyamakan 10 kambing dengan 1 unta dalam pembagian. صحيح البخاري 2324.
حدثنا محمد أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنم وإبل فعجل القوم فأغل بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت ثم عدل 10 من الغنم بجزور ثم إن بعير ند وليس في القوم إلا خيل يسير فرماه رجل فاحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فأصنعوا به هكذا قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدنا فنذبح بالقصب فقال أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فاعظم وأما الظفر فمد الحبشة. Sahih Bukhari 2324 telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Waki dari Sufyan dari bapaknya dari Abayah bin Rifa'ah dari kakeknya, Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di Zulhulaifah dari Tihamah lalu kami mendapatkan kambing dan unta sebagai harta rampasan perang. Tiba-tiba rombongan menyembelih hewan-hewan tersebut hingga memenuhi kuali besar. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang dan memerintahkan agar kuali tersebut ditumpahkan isinya. Kemudian beliau membagi rata yang bagian setiap 10 kambing sama dengan 1 ekor unta. Lalu ada seekor unta yang lari sementara dalam rombongan itu tidak ada kendaraan kecuali seekor kuda yang larinya tidak terlalu kencang. Lalu seseorang menembaknya dengan panah sehingga dapat menangkapnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya binatang seperti ini hukumnya sama dengan binatang liar. Bila kalian tidak dapat mengendalikannya, maka perlakukanlah seperti ini. Dia berkata, kakekku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berharap atau khawatir bertemu musuh esok hari sedangkan kita tidak punya pisau, apakah kita boleh menyembelih dengan kayu? Beliau berkata, ya, atau bawalah kepadaku, sesungguhnya setiap yang ditumpahkan darahnya dengan disebut nama Allah maka makanlah kecuali gigi dan kukunya, dan aku akan sampaikan tentang itu. Adapun gigi dia termasuk tulang sedangkan kuku merupakan pisaunya orang-orang Habasyah. Menurut ijma ulama sahih,